Baik, selamat sore, shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kepada saudara sekalian, orang-orang yang dikasihi Tuhan, tema minggu pertama di bulan Februari adalah takut akan Tuhan. Fear of the Lord, takut akan Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul yang sama, dengan tema di minggu pertama ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu takut akan Tuhan? Dalam Alkitab, saudara, takut akan Tuhan itu berbicara mengenai sikap hati. Katakan sikap hati. Sikap hati, ya, sikap hati yang mengagumi dan menghormati Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Takut akan Tuhan dalam Alkitab itu berbicara mengenai sikap hati yang mengagumi dan menghormati Tuhan sebagai yang terutama, sebagai pusat hidup kita yang mutlak, satu-satunya dalam hidup kita, the one and only. Itulah arti dari takut akan Tuhan yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dasar dari sikap hati yang takut akan Tuhan itu adalah pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ya. Jadi dasar dari sikap hati takut akan Tuhan itu adalah pengenalan yang benar akan Tuhan, akan karya-karya dan sifat-sifatnya. Ada sebuah quotes yang berkata, tingkat pengenalan kita kepada Tuhan, pengenalan yang benar nih ya, tingkat pengenalan kita kepada Tuhan akan menentukan tingkat kekaguman, penghormatan, dan penyembahan kita kepadanya. Artinya begini, semakin dalam saudara mengenal Tuhan, mengenal karya-karyanya, mengenal sifat-sifatnya, maka saudara akan semakin kagum, hormat, dan menyembah Dia. Nah, hari ini saudara yang dikasih Tuhan, siapkan catatan karena kita mau belajar mengenal Tuhan dan sifat-sifatnya sesuai yang diajarkan oleh kitab suci, Alkitab, tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah. Kita mau mengenal Tuhan dan sifat-sifatnya. Beberapa sifat Tuhan mau saya sampaikan hari ini. Mari sama-sama kita lihat dan renungkan. Yang pertama, Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan Allah itu adalah Sang Pencipta. Katakan Sang Pencipta, the Creator. Artinya Allah adalah penyebab pertama, utama, dan tertinggi dari keberadaan alam semesta, termasuk planet bumi, tempat di mana kita hidup sekarang ini. Alam semesta berbicara tentang totalitas dari ruang, waktu, materi, dan energi, saudara. Allah adalah Allah yang berdaulat, memegang kendali dan menopang seluruh alam semesta, termasuk planet bumi, tempat yang kita lihat dan kita tinggali saat ini. Nah, kalau saudara lihat kitab Kejadian pasal 1, saya mengajak kita melihatnya bersama-sama. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini bicara alam semesta ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saudara, dari 3 ayat ini kita memahami bahwa Allah adalah sebab. Dan alam semesta ini adalah akibat. Kita tahu ada namanya hukum sebab akibat. Nah, dari ayat-ayat ini kita menemukan, saudara, ada Allah yang menciptakan, kemudian ada roh Allah yang kita kenal dengan Roh Kudus, dan ada firman Allah. Berfirmanlah Allah. Jadi ada Allah yang menciptakan, ada roh Allah yang melayang-layang, dan ada firman Allah, Allah yang berfirman. Allah, roh Allah, dan firman Allah adalah Sang Pencipta.
alam semesta. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Allah, Roh Allah, dan firman Allah itu SMS. Sehakikat, melekat, dan sejajar. Dari sini kita bisa memahami bahwa Allah sang pencipta alam semesta adalah Allah Tritunggal. Karena ada Allah yang kita kenal dengan Bapa, kemudian ada Roh Allah yang kita kenal dengan Roh Kudus, dan ada firman Allah yang kita kenal dengan nama Yesus. Mari kita lihat bersama Yohanes pasal 1. Dijelaskan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu, perhatikan, firman mencipta. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, ya, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Siapa firman ini? Bukan Alkitab, saudara. Firman ini telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya. Firman Allah sama dengan anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapakah itu? Ayat 17 menjelaskannya. Itu adalah Yesus Kristus. You are the word at the beginning. One with God, the Lord Most High. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. Nama siapa, saudara? The name of Jesus Christ, my King. Dan seterusnya. Jadi firman Allah yang dimaksud adalah Yesus. Firman yang menjadi manusia. Ada Allah, Bapa, ada Roh Allah, Roh Kudus, dan ada firman Allah yang kekal yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Tritunggal. Satu hakikat, tiga pribadi. Nah, saudara, ini yang Alkitab ajarkan. Allah Tritunggal yang menciptakan alam semesta ini. Nah, cukup sering saya perhatikan, saudara, ada sebuah pertanyaan yang umum yang ditanyakan oleh orang-orang ateis, free thinker ya. Mereka nanya begini, jika Allah menciptakan segala sesuatu, lalu siapa yang menciptakan Allah? Ayo. Kalau saudara ditanya gitu gimana? Kalau Allah yang menciptakan segala sesuatu, lalu siapa yang menciptakan Allah? Gimana saudara menjawabnya? Saudara, itu ada loh pertanyaan itu ya. Mereka bertanya, lalu siapa yang menciptakan Allah ya? Karena mereka tidak percaya eksistensi Allah sebagai pencipta. Nah, saudara, mereka bertanya jika Allah menciptakan segala sesuatu, lalu siapa yang menciptakan Allah? Sebenarnya dari pertanyaan ini kan berarti setiap sebab harus memiliki sebab. Halo? Ya, jadi hukumnya bukan hukum sebab akibat. Tapi kalau orang nanya siapa yang menciptakan Allah, berarti mereka hukumnya hukum sebab-sebab. Artinya setiap sebab harus memiliki sebab. Nah, dalam ilmu pengetahuan kita nggak kenal istilah hukum sebab-sebab. Yang kita kenal dalam ilmu pengetahuan adalah hukum sebab akibat. Artinya setiap akibat itu memiliki sebab, bukan setiap sebab harus memiliki sebab yang lain. Karena jika semua sebab harus memiliki sebab, maka ini akan konyol sekali karena ini akan membawa kita kepada rentetan sebab yang tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya. Contoh, misalnya kita lagi bicara tentang Allah. Kemudian kita tanya siapa yang menyebabkan Allah, ya berarti ada penyebab Allah, berarti ada Allah, kemudian harus ada penyebab Allah. Maka nanti kalau kita udah ketemu siapa yang menyebabkan Allah, kita akan bertanya lagi, lalu siapa yang menyebabkan penyebab Allah? Dan seterusnya. Dan itu omong kosong, karena nggak ada ujungnya, nggak ada habisnya. Kalau saudara bertanya seperti itu, halo, mengerti ya? Jadi ini sebuah asumsi yang kacau. Nah sebenarnya pada saat orang bertanya mengenai penyebab dari sang penyebab, penyebab dari Allah, siapa yang menciptakan Allah ya. Maka sebenarnya orang itu mau mengetahui apa atau siapa keberadaan realitas yang paling awal dari segala sesuatu. Sebenarnya itu yang mau dia tahu. Ketika dia menanya lalu siapa yang menciptakan Allah, itu artinya dia mau tahu dia mau tahu realitas awal, realitas final, ultimat atau tertinggi dari alam semesta ini tuh
apa sih dari segala sesuatu tuh realitas pertamanya apa atau siapa? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu ada 3 kemungkinan. Ya, the choice is yours. Pilihan di tangan saudara. Saudara mau percaya yang mana? Ya, ada 3 kemungkinan. Ini belief system mengenai pencipta alam semesta ya. Yang pertama, realitas awal dari segala sesuatu adalah nothing. Ini ada belief systemnya, nothing. Artinya ya nggak ada apa-apa. Ya, jadi realitas ketiadaan. Ya, dari ketiadaan lalu tiba-tiba muncullah alam semesta. Boom, gitu. Dari mana? Ya dari ketiadaan. Ya, itu kemungkinan pertama dan itu ada orang yang punya belief system seperti itu, ya. Dari ketiadaan lalu muncullah keberadaan alam semesta jagat raya ini. Tapi ada kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua, realitas yang pertama dan yang tertinggi dari segala sesuatu adalah keberadaan yang tidak berpribadi, impersonal. Artinya tidak memiliki perasaan, tidak memiliki pikiran, tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki kehendak, dan lain sebagainya. Apa itu? Materi, energi, hukum gravitasi, itu yang diajarkan oleh Stephen Hawking almarhum. Ya, jadi keberadaan awal atau keberadaan tertinggi, realitas tertinggi dari segala sesuatu itu adalah keberadaan yang impersonal, tidak berpribadi, tidak punya pikiran, kesadaran, perasaan, dan lain sebagainya. Itu kemungkinan kedua, dan ini juga banyak yang percaya. Nah, yang ketiga, yang kita percaya, kemungkinan ketiga itu adalah realitas yang pertama dan tertinggi dari segala sesuatu adalah keberadaan yang berpribadi. Artinya punya pikiran, punya kehendak, punya kesadaran, dan lain sebagainya. Dan ini adalah Allah atau Tuhan. Allah yang berpribadi adalah pencipta. Dan alam semesta ini adalah ciptaan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa alam semesta ini luas banget ya kalau bicara saudara, alam semesta atau jagat raya. Dan planet bumi itu ada di dalamnya. Planet bumi adalah tempat di mana manusia itu hidup dan tinggal. Nah, yang disebut dengan manusia, saudara, manusia itu punya pikiran nggak? Manusia punya kesadaran nggak? Manusia punya kehendak nggak? Halo? Iya. Manusia punya hati nurani? Manusia punya moralitas? Manusia punya relasi kasih nggak satu sama lain? Saling membutuhkan orang lain satu sama lain. Halo? Iya, manusia punya. Itu sebabnya kita percaya pada Alkitab. Karena Alkitab berkata manusia diciptakan sebagai apa? Gambar dan rupa Allah. Allah yang berpribadi. Allah punya pikiran, Allah punya kehendak. Itu sebabnya kita yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah pun kita memiliki pikiran, kehendak, dan kita memiliki relasi kasih. Karena God is love. Dan saya sudah pernah khotbahkan ini ya. Allah itu sudah punya relasi sejak kekekalan. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus itu saling mengasihi. Itu sebabnya ketika Allah menciptakan manusia, kita pun punya relasi, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita didesain untuk membangun hubungan satu sama lain. Artinya kita yang berpribadi ini mencerminkan Allah yang berpribadi, yaitu Allah Tritunggal. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya harap penjelasan ini bisa menjawab ketika saudara ditanya oleh teman-teman saudara yang ateis atau free thinker pertanyaan, jika Allah menciptakan segala sesuatu, lalu siapa yang menciptakan Allah? Ada 2 jawaban yang saudara bisa jawab kepada mereka. Nah, saudara dikasih Tuhan, pemahaman, kesadaran, dan pengakuan bahwa Allah Tritunggal yang menciptakan alam semesta, termasuk menciptakan saudara dan saya, manusia, ini adalah alasan utama kenapa kita tidak boleh menyembah berhala, saudara. Saya sering kasih contoh, sering kasih ilustrasi. Jika saudara orang tua, saudara punya anak, saudara melahirkan anak, lalu anak saudara panggil orang lain papa mama. Gimana perasaan saudara? Halo? Saudara yang lahirkan, saudara yang kasihi, saudara yang pelihara, lalu nanti anak saudara nggak mau memanggil saudara papa mama, terus pindah ke lain hati, panggil orang lain. Papa, mama. Gimana perasaan saudara sebagai orang tua? Halo? Atau kalau saudara anak, saudara bisa mengerti perasaan orang tua saudara kalau ya kita tidak mengakui mereka dan kita memanggil yang lain sebagai papa mama, itu menyakitkan.
sama dengan orang yang menyembah berhala. Atau kalau saudara punya pasangan hidup, suami atau istri, kekasih, kemudian suami atau istri saudara panggil pria lain atau wanita lain, Yobo, Cagia gitu ya, saudara panggil suami, panggil istri ke orang lain, gimana perasaan saudara? Halo? Wah, gimana perasaannya Van? Kalau Mai panggil yang lain suamiku, saya yakin Evan pasti akan berasap. Ya sama, saya juga akan berasap, melepuh, ya mendidih di hati. Ya kita ngerti itu. Nah Allah pun seperti itu perasaannya ketika melihat manusia yang dia ciptakan, yang dia lahirkan, kekasihnya menyembah berhala. Menyembah yang lain sebagai sumber kebahagiaan dan makna hidup mereka. Yang kedua, Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu Maha Tahu. Katakan Maha Tahu. Mazmur 139 ayat 1 sampai 5. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Yuk kita baca bersama ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Saudara, Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia bukan hanya pencipta, tapi dia juga Maha Tahu. Artinya dia memiliki pengetahuan yang utuh tentang segala sesuatu yang diciptakannya. Allah tidak pernah tidak tahu. Dia tidak pernah harus cari tahu dulu baru tahu seperti kita. Allah kita adalah Allah yang selalu tahu tentang segala sesuatu. Dan pengetahuannya adalah pengetahuan yang sempurna. Katakan amin. Nah pertanyaan yang umum ditanyakan orang, jika Allah sudah tahu kenapa saya harus berdoa? Gimana jawabnya? Kan Allah sudah tahu hatiku. Berarti kita nggak usah doa ya, setuju? Kan sebelum kita mengeluarkan perkataan pun Allah sudah tahu. Lalu untuk apa kita berdoa? Gimana saudara menjawabnya? Doa penting atau tidak? Untuk apa? Kan Allah sudah tahu. Iya, ini menarik juga ya saudara. Saudara kenapa sih kita berdoa? Iya, dia sudah tahu sebelum kita mengeluarkan perkataan. Tetapi dia mau kita berdoa, dia mau kita berbicara kepadanya. Kenapa? Karena doa adalah sarana untuk membangun hubungan cinta. Hubungan kasih. Dia mau kita curhat, mencurahkan isi hati. Dia memang sudah tahu isi hati kita sebelum kita ngomong. Tapi ingat, kekristenan itu hubungan kasih. Goal tertinggi kita adalah eternal loving relationship with God. Kita diperdamaikan tadi perjamuan kudus untuk memiliki hubungan yang intim. Minggu depan kita akan belajar tentang keintiman dengan Tuhan ya. Itu sebabnya kenapa kita berdoa, karena dengan doa kita sedang membangun cinta, membangun relationship, membangun relasi setiap hari. Itu sebabnya Allah mau kita berdoa, karena dia mau kita berbicara kepada dia dan dia juga berbicara kepada kita. Komunikasi itu sangat penting dalam hubungan. Halo, amin. Yang ketiga, Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu maha hadir. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Yuk kita baca. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ini ada lagunya ya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu.
Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, omnipresent. Hadirat-Mu kini penuhiku. Ini bicara kehadiran Allah. Bawaku mendekat padamu. Omnipresent. Allah itu maha hadir. Artinya Allah ada di mana-mana pada saat waktu yang bersamaan. Allah ada di rumah saudara masing-masing. Amin. Allah tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Ingat, alam semesta itu totalitas dari dimensi ruang waktu ya. Allah itu berada di luar alam semesta karena dia pencipta. Alam semesta itu kan ciptaan. Jadi Allah itu berada di luar. Jadi kalau ditanya siapa yang menciptakan Allah itu juga pertanyaan konyol. Karena Allah tidak berada di dalam dimensi ruang dan waktu. Ya, Allah berada di luar dimensi ruang dan waktu. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia kekal, dulu ada, sekarang ada, besok ada, tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada dalam hidup kita. Tidak ada tempat yang tersembunyi bagi Allah. Sebab Allah lebih besar dari segala tempat. Tidak ada tempat yang tidak dihadiri oleh Allah. Dimanapun saudara berada, Allah ada, selalu ada. Dan dia selalu hadir dalam kondisi apapun. Dan dia bukan hanya sekedar hadir saudara, tetapi dia juga terlibat dalam setiap kehidupan kita. Ada ayatnya Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, berarti dia harus maha tahu dan maha hadir. Karena dalam segala sesuatu ayatnya ya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Nah, kalau kita mengenal sifat Allah sebagai maha tahu dan maha hadir, maka itu merupakan dasar yang paling penting untuk kita menjaga integritas hidup kita. Salah satu definisi integritas adalah integrity is doing the right thing even when no one is watching. Salah satu ujian dari integritas adalah ketika kita memiliki respon yang benar, tetap memilih hidup benar, hidup kudus, hidup suci, sekalipun tidak ada CCTV, tidak ada orang lain yang tahu, tidak ada orang lain yang melihatnya. Itu adalah ujian integritas. Pada saat saudara sendirian, bagaimana respon saudara? Pada saat saudara sendirian, saudara punya kesempatan untuk berbuat dosa. Bagaimana respon saudara? Itulah integritas kita. Dan kenapa kita memilih integritas? Karena kita tahu Allah itu maha tahu dan maha hadir. Makanya pengenalan akan Tuhan itu menentukan tingkat takut akan Tuhan dalam hidup kita. Nah yang keempat saudara, Allah itu maha kudus. Mari kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang telah kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, kata kudus di sini artinya terpisah. Katakan terpisah. Allah itu kudus, artinya Allah itu terpisah dari dosa. Saya sering ngomong ya, Allah nggak bisa cincai. Tahu cincai? Ya udahlah, sekali-sekali kompromi dengan dosa. Allah nggak bisa kompromi dengan dosa. Allah itu suci, kudus, mutlak. Dia nggak bisa bersekutu dengan dosa. Kesucian dan kekudusan Allah itu 100% tanpa dosa. Itu sebabnya kalau saudara mau diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa, kalau saudara mau bersekutu dengan Tuhan, maka saudara harus pastikan kondisi saudara tanpa dosa. Ada nggak manusia tanpa dosa? Saudara, ini bisa jadi percakapan juga kalau saudara mau nginjil sama orang ya. Kalau mau nginjil sama orang nih, percakapannya bisa digunakan. Allah itu kan ada di sorga. Setuju? Setuju. Allah itu suci, kudus, sempurna, tanpa dosa. Setuju? Setuju. Berarti di sorga ada dosa enggak? Tanya sama orang itu. Di sorga ada dosa enggak? Pasti dia akan jawab, enggak ada. Oke. Di neraka ada dosa enggak? Ada. Pasti orang itu jawab ada. Oke. Saudara ada dosa enggak? Tanya gitu saudara. Pasti dia akan bilang ada kan? Ya ada dosa. Oke.
Kalau sudah meninggal hari ini, maaf ya, semua orang toh akan meninggal. Sudah akan pergi kemana? Biar dia yang jawab. Di sorga ada dosa nggak? Nggak ada. Di neraka ada dosa nggak? Ada. Saudara berdosa nggak? Berdosa. Kalau meninggal kemana? Biar dia yang jawab. Kemana saudara? Ke neraka. Karena berdosa. Itu sebabnya, ini logika paling simpel kalau sudah mau nginjil orang ya. Itu sebabnya, kalau kita kenal Allah itu sempurna kekudusannya, kita mutlak butuh juru selamat. Halo. Berarti segala amal ibadah dan usaha perbuatan baik kita gak bisa membuat kita diterima di sisi Tuhan. Karena dia kudus. Gak bisa membuat kita bisa bersekutu dengan Allah. Kalau saudara tahu Allah itu suci dan kudus tanpa dosa, itu artinya kita mutlak butuh kasih karunia. Itu sebabnya tadi kita nyanyikan, Amazing Grace, how sweet the sound. Kenapa? Karena kita semua adalah manusia yang berdosa. Dan kita sudah tahu, Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Tadi saya sudah jelaskan juga, karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa secara sempurna. Lalu kenapa Yesus harus disebut manusia sejati? Kodratnya manusia sejati. Karena Allah tidak bisa mati, Allah itu roh. Itu sebabnya untuk mengampuni dosa, Allah harus berkorban, dia harus jadi manusia supaya dia bisa mati, korban yang sempurna. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Nah, setelah kita dikuduskan melalui darah pengorbanan Yesus, ya, keadilan, kekudusan, kasih Allah bertemu melalui pengorbanan Yesus. Yesuslah yang mendamaikan hubungan manusia berdosa dengan Allah yang kudus, Allah yang suci. Ada lagunya kan, ku masuk ruang maha kudus. Dengan apa? Bukan dengan amal ibadah dan perbuatan baik, saudara, tapi dengan darah anak domba. Itu bicara korban yang sempurna. Nah, setelah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh darah pengorbanan Yesus, Alkitab berkata kita punya tanggung jawab. Katakan tanggung jawab untuk hidup dalam kekudusan. Hendaklah kamu menjadi kudus. Sebab dia adalah kudus. Nah, ini penting. Setelah justification, pembenaran karena iman, kita masuk yang namanya pengudusan, sanctification. Jadi kalau ada orang mengaku Kristen, terima Yesus, percaya Yesus, iya saya Kristen, murid Yesus, tapi saudara nggak suka hidup kudus, berarti saudara perlu dipertanyakan imanmu. Kok gitu? Iya, karena Allah itu kudus. Kalau saudara mengaku Kristen, saudara nggak suka hidup kudus, pertanyaannya siapa yang saudara sembah? Karena kalau saudara berkata aku menyembah Allah Tritunggal itu kudus. Berarti kalau kita menyembah Allah, berarti kita suka kekudusan. Karena kekudusan itu adalah atmosfernya hadirat Allah. Dan hadirat Allah berdiam dalam diri setiap orang percaya melalui Roh Kudusnya. Itu sebabnya kita harus membangun kesadaran akan hadirat Allah yang kudus, yang berdiam di dalam diri kita melalui rohnya. Itulah takut akan Tuhan. Salah satu ekspresi dari orang yang punya sikap hati yang takut akan Tuhan adalah dia membenci dosa. Coba kita lihat salah satu ekspresi dari orang yang takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat 13. Yuk kita baca. Takut akan Tuhan ialah apa? Membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Mari kita refleksi diri ya. Jangan menghakimi orang lain tapi masih kita introspeksi diri masing-masing, melihat ke dalam. Bagaimana respon saudara terhadap kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat? Jawab di hati. Bagaimana respon saudara? Biasa aja kok, normal, semua orang juga melakukannya. Semua orang juga bohong, masa kita, kan gak ada yang sempurna di dunia ini, saya kan hanya manusia. Kesempurnaan hanya milik Tuhan, gak apa-apa bohong. Semua orang juga bohong. Saudara membenarkan diri, menyalahkan orang lain, ini gara-gara pergaulan nih, salah temen nih, makanya saya jadi gini. Atau saudara berduka, hancur hati. Itu dua hal yang berbeda.
Kita ini takut akan Tuhan kelihatan bagaimana respon kita terhadap dosa, terhadap kesombongan, dan yang lain sebagainya. Nah saudara jangan salah paham ya, sebagai orang percaya kita masih bisa jatuh dalam dosa. Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi yang membedakan antara kita dengan yang belum percaya adalah sikap atau respon kita terhadap dosa. Itu. Ya, kita memang belum sempurna, kita masih meleset, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi 2 Korintus pasal 7 ayat 10 dikatakan begini, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saudara, penekanan dari duka cita karena pertobatan, penekanannya itu hati yang hancur itu yang berkenan, kata kitab Mazmur. Hati yang hancur kau pandang, berkenan ya Tuhan Allah daripada segala korban yang lain. Tuhan itu selalu melihat hati yang hancur. Ketika berdosa, kenapa Tuhan suka Daud? Karena ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, Daud tidak membela diri dan berkata semua orang juga melakukannya. Enggak. Tapi Daud langsung hancur hati dan bertobat saat itu juga. Dan dia terima konsekuensinya, dia nggak bangun bait Allah. Tuhan gak izinkan dia bangun bait Allah karena tangannya penuh dengan darah. Dan Daud terima itu. Itu loh yang Tuhan cari. Hati yang hancur, ya, hati yang hancur, berduka. Nah, itu yang perlu kita evaluasi senantiasa dalam kehidupan kita, Saudara. Kenapa kita bertobat? Itu penting untuk dijawab. Karena ada seorang tokoh yaitu Firaun. Kalau Saudara lihat Keluaran pasal 10 ayat 16 sampai 17. Ini duka citanya tidak menghasilkan pertobatan, Saudara. Kenapa Firaun tanda kutip bertobat ya? Sebenarnya dia nggak bertobat, Saudara ya. Dia menyesal. Coba kita lihat. Keluaran 10 ayat 16-17. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan. Weh, kayaknya dia bertobat nih. Ya, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. 17. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu supaya, nah ini dia motivasinya Firaun. Motivasinya Firaun minta ampun sama Tuhan, ini motivasinya apa? Supaya bahaya maut ini dijauhkannya dari padaku. Firaun punya hati yang takut akan Tuhan enggak, Saudara? Kita tahu Firaun tidak punya relasi kasih dengan Tuhan, dia bukan orang percaya. Jadi ketika dia minta ampun sama Tuhan, itu bukan karena dia tahu dosa itu mendukakan hati Tuhan yang dia kasihi. Dia gak punya relasi kasih dengan Tuhan. Ketika Firaun minta ampun, menyesal, cry for help, ya nangis minta pertolongan, itu karena Firaun, apa saudara? Udah gak tahan dengan konsekuensi dosa. Nah ini dua hal yang berbeda. Bertobat karena nggak tahan konsekuensi dosa, atau bertobat karena dengan berdosa saya mendukakan hati Tuhan yang saya kasihi. Itu dua hal yang berbeda. Takut akan Tuhan dengan takut akan penghukuman Tuhan, itu adalah dua hal yang berbeda. Nah saudara, saya mau jelaskan memang Alkitab mengajarkan manusia itu makhluk yang bertanggung jawab. Setiap keputusan yang diambil ada konsekuensinya. Yes, itu memang Alkitab ajarkan. Ya, artinya dosa punya konsekuensi enggak? Kalau orang melakukan dosa, dosanya diampuni oleh Tuhan, tapi konsekuensinya tetap harus ditanggung. Ya, tokoh-tokoh Alkitab diampuni dosanya oleh Tuhan ketika mereka bertobat, tapi mereka harus menerima akibat, konsekuensi. Nah, konsekuensi dosa kan bisa macam-macam kan, bisa kehilangan uang, kehilangan harta benda, bisa kehilangan nama baik, kehilangan kepercayaan, bisa kehilangan kesehatan, sakit, bisa aja. Konsekuensi dosa itu bisa macam-macam. Nah, pertanyaannya sekarang, kita ini bertobat karena kita takut atau karena kita sudah menerima betapa menyakitkannya konsekuensi dosa? Ya, ada banyak orang kalau dokter belum ngomong, ya
Ini bentar lagi Pak, 3 hari lagi. Nah, kalau dokter belum ngomong 3 hari lagi, waduh ya tetap aja. Hidup dalam keserakahan, hidup dalam ya hal-hal yang merugikan dan lain sebagainya ya. Tetapi ketika dia mendengar vonis dokter tinggal 3 hari lagi, waduh baru dia mau bertobat. Apa itu bertobat? Itu bukan bertobat. Itu cuma takut dengan konsekuensi ya. Ada banyak orang, ya udah aku mau melayani Tuhan deh. Aku sudah bangkrut, udah habis, keluargaku sudah berantakan. Aku mau melayani Tuhan deh. Apa itu sungguh-sungguh mau melayani Tuhan? Enggak. Dia tunggu sampai bangkrut dulu, keluarganya berantakan dulu, sakit parah, sudah divonis, baru dia mau melayani Tuhan. Apakah itu mengasihi Tuhan? Apakah itu takut akan Tuhan? Tidak, itu sama dengan Firaun. Aduh, udah gak tahan dengan konsekuensi dosa. Itu bukan takut akan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, meskipun dia gak sakit, meskipun dia keluarganya baik-baik saja, secara keuangan juga oke, tidak ada hal-hal yang menyakitkan, tapi dia tahu ketika dia berdosa, dia telah mendukakan hati Tuhan. Dan dia tidak mau mendukakan hati Tuhan, karena dia mengasihi Tuhan. Nah, itulah orang yang takut akan Tuhan. Dan saya berdoa supaya kita tidak seperti Firaun, tapi kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti dosa itu melukai Tuhan. Dosa itu menyakitkan hati Tuhan. Sekalipun tidak ada orang yang tahu, tetap saya tidak mau mendukakan hati Tuhan. Saya undang para pelayan maju ke depan. Kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah, yuk katakan bersama apa? Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Sudah tahu penulis kitab Pengkhotbah adalah Raja Salomo. Raja Salomo itu memiliki kepandaian, yes. Memiliki hikmat, pengetahuan yang hebat, yes. Raja Salomo memiliki kuasa, Raja Salomo memiliki harta, kekayaan yang banyak, melimpah-limpah. Beliau sudah memiliki semua yang dikejar oleh orang-orang di dunia ini sampai hari ini. Ya kan, orang-orang dunia itu ngejar apa sih? Kepandaian, pengetahuan, kekayaan, kuasa. Iya kan? Salomo sudah punya semua itu. Tapi kalau saudara baca kitab Pengkhotbah dari pasal 1 sampai 12, ada 80 kali kata sia-sia. Salomo tulis semuanya itu sia-sia. Oh, apakah berarti firman Tuhan mengajarkan, oh kalau gitu hidup kita ini sia-sia? Enggak. Maksudnya Salomo tulis sia-sia ini begini. Dijelaskan di ayat 13. Jika segala sesuatu yang kita miliki tidak disertai dengan takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya, maka semuanya itu adalah sia-sia. Saudara boleh pandai, saudara punya banyak uang, kaya raya, saudara punya kekuasaan, saudara punya ketenaran, popularitas. Kalau saudara nggak punya hati yang takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya, saudara akan bernasib sama dengan Salomo. Hatimu hampa, hatimu kosong. Kenapa? Karena engkau terpisah dari Allah, sang sumber kehidupan yang kekal. Saya berdoa tidak ada satupun di antara kita yang terpisah dari Allah. Tapi kita boleh terus ada di dalam hadirat-Nya. Dan ingat, hadirat Tuhan adalah kudus, suci. Hari ini kita belajar kenapa kita harus takut akan Tuhan, karena Dia sang pencipta. Dia maha tahu, Dia maha hadir, Dia maha kudus. Dan salah satu ekspresi hati yang takut akan Tuhan apa? Membenci dosa, membenci kejahatan, hidup dalam kekudusan. Amin untuk firman Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku
Berapa banyak dari saudara yang hari ini mengakui, ya Tuhan, Engkau pencipta hidupku, Engkau pemilik hidupku. Engkau maha tahu, Engkau maha hadir, Engkau maha kudus. Jika bukan karena kasih karunia, aku sudah binasa Tuhan. Jika bukan karena kasih karunia, aku sudah mengalami penghukuman itu. Tapi aku bersyukur karena aku dibebaskan dari penghukuman, dari kebinasaan, karena kasih karunia-Mu. Dan aku mau menghargai pengorbanan Yesus, darah yang sangat mahal itu, yang sudah ditumpahkan untuk kehidupanku karena dosa. Hari ini Tuhan, mengenal-Mu secara mendalam membuat hidupku semakin kagum, hormat, dan mengasihi-Mu Tuhan. Dan hari ini aku mau ambil keputusan untuk hidup dalam kekudusan. Berapa banyak dari saudara yang mau hidup dalam kekudusan? Saudara mau benci dosa, benci kejahatan, benci kesombongan, keangkuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada, saya akan berdoa. Bapak, biarlah the desire of our heart, kerinduan hati kami, naluri kami Tuhan, hari ini diubahkan. Sehingga bukan sekedar pengetahuan kognitif dan intelek saja yang kami miliki tentang Engkau, tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah, sukacita kami, kebahagiaan kami, kepuasan kami. Kami gak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Biarlah keinginan yang baru seperti ini, kesadaran yang setiap hari akan kekudusan dan kesucian, mengubahkan keputusan-keputusan kami, mengubahkan pikiran, perasaan, dan kehendak kami Tuhan. Biarlah kami semua menjadi orang-orang yang punya hati yang takut akan Tuhan, yang sangat suka akan perintah-perintah Tuhan, yang berpegang pada perintah-perintah Tuhan siang dan malam. Sekalipun tidak ada orang lain yang tahu, sekalipun kami gak mengalami konsekuensi dosa, tapi kami tahu Tuhan, Engkau ada di dalam kami. Engkau ada di dalam kami Tuhan. Biarlah kami terus menyadari itu, dan kami boleh terus membangun rasa hormat yang tinggi, yang mulia dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, mampukan setiap kami. Kami tahu tidak mudah, tetapi kami mau dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami semua memiliki hati yang gentar, yang kagum, yang hormat akan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur setiap orang yang hadir di rumah masing-masing mereka mengalami Tuhan. Kami semua yang hadir di hari ini, di tempat ini juga mengalami Kau. Para pelayan Tuhan, Tuhan memberkati jeripaya mereka dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara, dan terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus, kami semua merindukan-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang mempunyai sikap hati yang takut, hormat akan Tuhan selama-lamanya, mari sama-sama katakan, Amen. God bless you, keep winning.